Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Sabarius Manjunta, selaku perwakilan dari tim PHP 2D, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Apanindra, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan terkait PKP dari tim kami dengan topik pemberdayaan masyarakat Desa Batu Raja Pesawaran melalui sinergi multiragam potensi sebagai destinasi wisata baru di Lampung. Dengan dosen pendamping pada Nigatot Harbowo SSIMT, ketua tim saya sendiri Sabarius Manjunta dan 14 rekan saya. Adapun rumusan masalah kami dalam melaksanakan kegiatan PHP 2D yakni melihat bahwa banyaknya keanekaragaman potensi wisata yang ada di Desa Batu Raja. Kemudian, belum mampunya masyarakat Desa Batu Raja dalam mengembangkan kawasan wisata secara mandiri. Dan yang terakhir, belum adanya pemahaman dalam mengembangkan potensi wisata dengan konsep geopark dan astrotourism. Dan tujuan kami adalah untuk mengembangkan sektor wisata dengan konsep geopark dan astrotourism, kemudian memberikan pemahaman atau edukasi dalam mengembangkan potensi wisata geopark dan astrotourism secara mandiri. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, bagaimana cara mengembangkan, kemudian mengelola kawasan wisata yang terbaru dan modern ini. Untuk metode pelaksanaannya, yang pertama kami mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di desa. Kemudian dianalisis kebutuhannya seperti pembinaan desa, pemanfaatan teknologi, fasilitas yang memadai, dan akses yang baik. Kemudian sasaran program, di mana secara khusus untuk masyarakat Desa Batu Raja. Kemudian kami menyusun program, setelah itu kita melaksanakan program berdasarkan program yang sudah kita susun. Dan yang terakhir, mencari jejaring kerjasama seperti Purino, Pusat Riset dan Inovasi ITERA, kemudian ada Pokdarwis, kemudian ada pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas yang ada di seluruh Lampung, dan juga beberapa media partner. Pada saat ini saya akan membahas terkait progres PHP 2D Teknik Geologi ITERA. Yang pertama, tim kami sudah melaksanakan PHP 2D dimulai dari bulan Juli hingga Agustus, di mana bulan Juli sudah melaksanakan diskusi dengan dosen pendamping, kemudian survei lokasi ke desa, kemudian melakukan FGD dengan masyarakat, kemudian mengunjungi site atau situs wisatanya. Nah, kemudian di bulan September kami melakukan diskusi lagi dengan dosen pendamping, kemudian dengan para peneliti yang memetakan daerah sekitar, kemudian menentukan situs wisata, survei penduduk, dan juga survei potensi desa. Kemudian diskusi dengan pihak desa, dan diskusi keberlanjutan program dengan dosen pendamping. Nah, setelah itu di bulan September juga tim kami melaksanakan penulisan abstrak pada event Ekositar, di mana event Ekositar ini merupakan event international conference yang ada di Tera, kemudian melakukan presentasi terkait Ekositar, kemudian di bulan September juga tim kami melakukan penulisan abstrak paper dalam event Neogen 2.0 yang diadakan oleh Universitas Mula Warman. Nah, pada tanggal 17 Juli, kami membahas terkait apa saja yang harus dilakukan pada saat survei, serta konsep dan juga timeline dalam kondisi pandemi saat ini. Kemudian, target kami dalam melaksanakannya yakni bagaimana konsepnya, kemudian timeline-nya, dan juga pencapaian apa yang harus dicapai dalam saat survei. Dan hasilnya, tim kami melaksanakan program PHP 2D, kemudian membentuk timeline, kemudian membangun komunikasi dengan aparatur desa, Pokdarwis, dan juga Karang Taruna. Nah, berikut foto terkait diskusi kami pada saat ini. Kami tetap melakukan prokes dan juga tetap jaga jarak dan tidak sepenuhnya tim. Ini timeline yang dihasilkan. Nah, kemudian pada tanggal 18 Juli kami melaksanakan survei lokasi untuk mengidentifikasi potensi serta masalah yang ada di desa. Dan hasilnya kami melakukan tindak lanjut terkait program PHP 2D, kemudian menentukan 5 situs sebagai destinasi wisata. Berikut hasil dari survei lokasi. Di sini ada beberapa potensi wisata yang ada di Desa Batu Raja. Berikut pertemuan dengan pemerintah desa dan juga masyarakat. Nah, pada tanggal 16 dan 17 Agustus, kebetulan di sini event Hari Kemerdekaan, jadi kami melaksanakan kegiatan FGD, forum grup diskusi dengan pemerintah desa, kemudian masyarakat, dan juga Pokdari, serta Karang Taruna. Nah, di sini kami juga mendapatkan suatu kesimpulan yang baik, di mana dari hasil FGD kami terbentuk suatu komunitas yang baru, suatu organisasi yang baru, yakni komunitas Karang Taruna, untuk bagaimana menjadi sumber daya manusia kami dalam menjaga keberlanjutan program. Di mana di sini kami juga mendapat nota kesepakatan, kemudian kerja gotong royong, dan pada saat 16 malam kami melaksanakan pengamatan langit untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa inilah astrotourism yang akan ada di desa kita.
Berikut foto-fotonya terkait FGD, kemudian terkait pengamatan langit malam. Nah, ini merupakan hasil dari pengamatan langit malam. Kemudian pada tanggal 9 September, kami melakukan diskusi dengan dosen dan juga dengan peneliti yang memetakan daerah sekitar, yakni dari akademisi, mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera, untuk membahas terkait pemetaan oleh mahasiswa tingkat akhir tersebut. Dan hasilnya ada suatu situs geowisata yang baru yang kami temukan sebagai destinasi wisata di bidang edukasi, yakni adanya situs Batubara sebagai edukasi di bidang geologi. Berikut lampiran foto kami saat diskusi, tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga jaga jarak tentunya. Kemudian pada tanggal 11 kami melakukan penentuan situs wisata dan juga survei penduduk, dan hasilnya kami melakukan fiksasi mana aja situs wisata yang akan kami jadikan sebagai rangkaian wisata yang ada di desa. Kemudian kami juga melakukan survei terkait menyadarkan masyarakat begitu terkait bahwa adanya desa wisata yang baru dan modern saat ini di desa mereka. Dan kemudian adanya buah tangan khas daerah Desa Baturaja. Nah, berikut hasil survei dari situs Raja Batu, ya. Kemudian ada Lubuk Akar, kemudian Lubuk Hilir, ya. Kemudian ada Lubuk Jaha bagian hulu, kemudian ini ada situs perlapisan yang baru dari hasil mahasiswa tingkat akhir yang melaksanakan pemetaan. Nah, berikut merupakan situs Bukit Sula, suatu ketinggian begitu yang bisa menikmati panorama laut dan juga Gunung Krakatau. Dan ini hasil dari survei penduduk yang sudah kami laksanakan. Ini berupa potensi-potensi yang ada di desa seperti kerajinan batu, kemudian pengolahan aren, kemudian tanaman. Nah, pada tanggal 12 September kami melakukan diskusi dengan pihak desa, di mana tujuannya untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta pemerintah desa. Kemudian kami melakukan penilaian ataupun asesmen, kira-kira situs wisata ini bagaimana yang kurang, kemudian apa yang harus kita lengkapi begitu. Dan dari hasil tanggal 12 ini, akhirnya kami melaksanakan suatu asesmen dan didapat hasil beberapa situs wisata yang sudah fix akan kami jadikan sebagai rangkaian dari destinasi wisata. Nah, di sini juga kami membahas bagaimana terkait pembangunan infrastruktur, karena kami ingin membangun suatu gapura untuk menandakan ikon dari desa wisata kami. Nah, pada tanggal 22 September, kami melakukan diskusi keberlanjutan program dengan dosen pendamping, di mana untuk menentukan paket wisata, bagaimana secara ekonomis bisa memakmurkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, adanya suatu siklus di desa tersebut dari adanya desa wisata ini. Nah, berikut hasil dari diskusi kami dengan dosen pendamping. Kemudian luaran yang sudah tercapai. Yang pertama ada web, jadi kami sudah memiliki web terkait geopark langit kami, yang langsung bekerja sama dengan bidang informasi komunikasi dari Institut Teknologi Sumatera. Kemudian kami juga sudah memiliki Instagram, kemudian beberapa media partner seperti ITERA Official, lembaga pers, kemudian SM IAGI, kemudian himpunan mahasiswa yang lain, serta pegiat wisata lainnya. Kemudian ada desain dari papan informasi yang sudah kami desain berdasarkan situs-situs wisata yang akan kami jadikan sebagai destinasi wisata. Seperti Bukit Sula, Raja Batu, Lubuk Jaha, kami sudah sediakan semua papan informasinya terkait apa saja yang ada di situs tersebut, kemudian ceritanya, kemudian lokasinya di mana. Kemudian ada logbook keseharian kami dalam melaksanakan kegiatan PHP 2D, tentunya untuk memanajemen diri kami sendiri, tim kami sendiri. Kemudian ini berikut desain gapura dari hasil arsitektur kami begitu, mahasiswa arsitektur terkait desain gapura untuk pembangunan ikon dari desa wisatanya. Kemudian luaran yang sudah tercapai juga ada kalender astronomi, yakni di sini menjelaskan terkait event-event apa saja yang berhubungan dengan dunia astronomi. Di kalender ini sudah ada semua dan ini sudah tercapai. Kemudian berikut hasil pengamatan langit kami ketika kami mengadakan suatu kegiatan atau event di Desa Baturaja, tentunya berdasarkan dari hasil dari
akademisi begitu dari dunia astronomi, ada tim kami. Di sini didapat hasil dari pengamatan langsung di Desa Batu Raja begitu, dan pada foto ini juga tertera jam, tanggal, dan juga lokasi pengambilan foto. Ini merupakan bintang gitu ya, pengamatan langit di Desa Batu Raja itu sangat banyak sekali bintangnya. Jadi ini merupakan suatu desa yang sangat indah, natural begitu, polusi cahaya yang minim. Kemudian ini adalah saat kami melaksanakan presentasi dari event internasional conference yang ada di Institut Teknologi Sumatera yang sudah kami laksanakan dan saat ini sedang berproses dalam penyusunan full paper dalam menunjang jurnal bereputasi kami, dan di sini kami mendapatkan sertifikat begitu sebagai presenter. Nah, kemudian ini abstrak dalam event NeoGen yang diadakan oleh Universitas Mula Warman, dan ini masih dalam penyusunan. Kemudian ini adalah teleskop, hasil sebagai luaran kami dalam pengamatan langit. Nah, kemudian biaya yang terpakai saat ini ada sekitar 5.655.500, belum sepenuhnya habis karena gapura kami, infrastruktur kami akan dibangun di bulan akhir Oktober ini begitu atau di awal November nanti, karena berhubung dalam jangka waktu 1 bulan tim kami pasif begitu karena masih dalam pengurusan izin ke Institut Teknologi Sumatera yang harus ke gugus tugas begitu, kemudian ke dinas penanaman satu modal satu atap, dan itu memakan banyak waktu sehingga beberapa dari timeline kami sedikit mundur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tim Institut Teknologi Sumatera, tim Teknik Geologi. Jika terjadi gempa dan tsunami, bawalah selimut beserta kain. Kami yakin dengan geopark kami akan kalah dari geopark lain. Berwisata ke Batu Raja, wisata langit andalannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.